Tersangka, mereka sudah pesan packing plastik ditulis premium. Sementara beras yang dimasukkan, beras yang tidak ada standarnya. Bravo Kepolisian Republik Indonesia. Membongkar kasus oplosan beras yang merugikan rakyat dan negara dengan total hampir 100 triliun rupiah. Dalam konferensi persnya di Jakarta tanggal 24 Juli 2025. Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf dalam konferensi pers di Bareskrim Polri telah memeriksa ke-212 merek beras premium dan medium yang beredar di masyarakat. Hasilnya, sejumlah produsen beras dinyatakan tidak sesuai standar mutu. Dari penyelidikan yang dilakukan Satgas Pangan, ada 9 merek beras premium dan medium yang diuji di laboratorium. 5 merek dinyatakan tidak sesuai standar mutu. Dari hasil penyidikan, ada 3 produsen yang menjual 5 merek beras premium tersebut, yaitu PT PIM dengan merek Sania, PT FS dengan merek Setra Ramos Merah dan Biru, Setra Ramos Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita dan Anak Kembar. Terdapat modus variabel, dari mengurangi isi beras dalam kemasan hingga memanipulasi isi dari beras yang dijual, yaitu memberi label premium pada kemasan yang isinya beras medium tanpa standarisasi dari Lumbung Pangan Nasional Indonesia. Kita simak kata beliau. Kasus yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, karena memang sangat merugikan masyarakat, penjualan beras premium dan medium yang tidak sesuai standar atau mutu yang tertera pada kemasan tersebut. Mereka sudah pesan packing plastik ditulis premium, sementara beras yang dimasukkan beras yang tidak ada standarnya. Jadi dia menampung dari manapun, diterima, langsung dimasukkan ke dalam kemasan, dia label, selesai, dia jual. Terbongkarnya semua kasus besar di bidang pertanian ini, yang tak lain dan tak bukan, adalah atas investigasi dari Menteri Pertanian. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andi Amran Sulaiman, isi yang tidak sesuai takaran dalam kemasan. Yang menurut Presiden Prabowo, Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun kenapa di negeri sendiri justru minyak goreng langka, kata beliau. Terbongkarnya kasus impor gula yang tidak sesuai regulasi, dan kasus impor jagung di saat Indonesia sedang panen raya. Dan kini, kasus beras oplosan yang tidak sesuai takaran kemasan. Kita simak apa kata beliau. Sebenarnya ya, kalau saya biasa aja menghadapi, ikhlas saja. Kita menjalankan saja sesuai undang-undang. Kalau kami beragama Islam, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, selesai. Cobaan tertinggi kan mati. Dan itu kita harus siap terima. Nggak usah kita pikir, kalau kita pikirkan semua ini resikonya, ini macam-macam, kita nggak bekerja. Belum ini Bapak Presiden pidato, kami diskusi bersama Pak Kapolri setuju. Tindak lanjuti, Pak Jaksagung, luar biasa, tegas. Pak Jaksagung, kami diskusi berdua, Pak ada gini-gini, enggak. Tindak lanjuti, pasti Presiden setuju. Beras bermasalah, pangan bermasalah, negara bermasalah. Kami himbau kepada seluruh pengusaha, Bapak Presiden minta kemarin, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, ditindak tegas. Benar sekali, lumbung pangan nasional adalah vital. Sebagai kekuatan independen suatu bangsa, di mana program ini adalah inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Presiden ketika menghadiri perayaan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-27. Pada Rabu 23 Juli 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua DPR Puan Maharani. Ketiganya disambut Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan petinggi PKB lainnya. Kita simak pidato beliau. Saya terus terang saja, sekian puluh tahun ini jarang mendengar tokoh politik, tokoh masyarakat, bahkan pakar ekonomi sekalipun jarang saya dengar pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang saya tanya, kalau produksi beras ini hajat hidup orang banyak atau tidak?
Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang? Ini adalah kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru. Ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas atau kapital, ini mazhab serakanomics. Serakanomics sama dengan beras. Waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat, ya, irigasi dibangun oleh uang rakyat, beras alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, ya, itu paket diganti. Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000, 6.000. Ini adalah pidana. Ini gak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar itu. Serakah, gak ada. Dorongannya adalah, saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu, saudara-saudara? 100 triliun berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Dengan 1.000 triliun kita bisa perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Kita bisa bantu semua rumah sakit, semua pesantren di seluruh Indonesia. 1.000 triliun. Jadi saya tidak bisa membiarkan hal ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak, sita, pertahankan perjuangan kita bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Keren bukan presiden kita yang satu ini? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Blue Drew pamit, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih.